Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Marilah kita sejenak merenungkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita masih tetap punya rumah, punya tempat tinggal. Sementara saudara-saudara kita ada yang kehilangan tempat tinggalnya. Mereka sulit makan, sulit hidup, sulit tidur, dan alhamdulillah kita sangat mudah untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan juga perintah-perintah Allah. Jadi marilah kita bersama-sama menunaikan sholat ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keistiqomahan. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Kita diberi kesehatan. Ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, maka gunakan kesehatan ini untuk taat pada Allah, untuk menunaikan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 58. Halaman 58. 8. Baris ke-8. Baris ke-8 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi, dan sebaiknya, liman, bagi orang, la yahfadhu, tidak menghafal atau tidak hafal, kitab Allah Ta'ala, kitab Allah Ta'ala. Sebaiknya bagi orang yang tidak hafal kitab Allah Ta'ala, tidak hafal Al-Quranul Karim, ayyuk siro, dia memperbanyak ministimaihi, mendengarkan Al-Quran, wa minal isghoi, dan memperhatikan bacaan Al-Quran, inda qiraatihi, tatkala Al-Quran itu dibacakan. Nah, jadi bagi kita ini umumnya itu tidak hafal Al-Quran, maka
dengerin Al-Quran dapat pahala, dengerin Al-Quran menyebabkan hati kita tenang. Nah, kadang-kadang kita lagu aja didengarkan, lagu aja direnungkan, lagu aja diresapi, apalagi Al-Quranul Karim yang sudah ada perintahnya. Nah, ini yang gak ada perintahnya kita jalanin, kita mendengarkan lagu seolah-olah hanyut di dalam lagu tersebut, di dalam isi kandungan lagu tersebut, padahal gak ada perintahnya. Tapi itu boleh-boleh saja sebagai hiburan. Nah, kita kaum muslimin hendaklah memperbanyak mendengarkan Al-Quranul Karim. Teknologi makin canggih, di HP kita sudah banyak ayat-ayat Al-Quran, baik yang ada tulisannya maupun ada qori'nya maupun suaranya saja. Sangat mudah jika kita ingin memperdengarkan Al-Quran. Kita biasakan, rutinkan, mendengarkan saja, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya orang yang hafal lagu itu karena sering mendengar, bukan karena dia suaranya indah, bukan, tapi karena sering mendengar. Juga jarang orang itu mencatat lagu, meskipun ada beberapa orang yang mencatat lagu. Hanya mendengarkan saja lagu-lagu bisa hafal. Al-Quran pun demikian. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, hendaklah kita diantaranya mendengarkan Al-Quranul Karim. Mendengarkan Al-Quranul Karim, ngerti nggak ngerti dapat pahala. Ngerti lebih bagus daripada tidak mengerti. Nggak ngerti sendiri dapat pahala dari Allah. Cuma dengarkan saja, berarti sangat mudah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu, jika Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ayat Al-Quran dibacakan, hendaklah kita diam dan memperhatikan bacaan Al-Quran tersebut. Jadi kita mendengarkan Al-Quran bagian dari perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan Al-Quran, hati kita tenang. Kita dengarkan lagi, jadi kebiasaan, menyebabkan lama-lama kita hafal, lama-lama kita ingin membacanya juga, ingin mempraktekannya juga. Ketika kita membaca Al-Quran, hati kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kotoran-kotoran hati keluar. Makin banyak kita membaca Al-Quran, makin sering apalagi direnungkan, kotoran-kotoran hati keluar. Jadi sangat mudah agar kita bisa membaca Al-Quran, sering mendengarkan, hadirin sekalian. Qori-qori internasional sangat mudah kita dapatkan. Qori-qori nasional juga sangat mudah, karena zaman sekarang sudah apapun sangat mudah, ilmu apapun sangat mudah, hadirin sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istama'a ila ayatin, barang siapa yang mendengarkan kepada satu ayat, min kitabillahi, dari kitab Allah, kutibat lahu, maka ditulis baginya, hasanatun mudha'afatun, balasan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Jadi kalau dia mendengarkan satu ayat, ditulis balasan dari Allah, kebaikannya berlipat-lipat ganda.
Mendengarkan itu nggak pakai tenaga besar, cuma mendengarkan, mulutnya nggak bicara, cuma mendengarkan, pahalanya luar biasa hadirin sekalian. Apalagi kita membacanya, lebih besar lagi pahala yang diberikan oleh Allah. Jadi mendengarkan satu ayat pahalanya berlipat-lipat ganda hadirin sekalian. Wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya, maksudnya membaca satu ayat, kanat lahu nuran, maka dia akan diberikan cahaya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, maka wajahnya akan bercahaya pada hari kiamat. Wajah bercahaya itu sangat penting pada hari kiamat, karena dialah orang yang lebih dulu dikenali oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kenal umatnya dari wajahnya yang bercahaya. Wajahnya yang bercahaya dengan banyak berwudu, wajahnya yang bercahaya dengan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka syafaat akan lebih cepat sampai kepada kita, dimasukkan surganya Allah manakala wajah kita bercahaya hadirin sekalian. Kita nggak usah mengakui, kita nggak usah ngaku, ya Rasul saya umatmu, ya Rasul saya umatmu, nggak usah begitu. Rasul tahu, ini wajahnya bercahaya, langsung diangkat, diambil, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang membaca ayat Al-Quran, hanya satu ayat, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sering membaca, apalagi senang membaca, apalagi rutin bacanya hadirin sekalian. Walaisa talabul istima'i khasson, perintah mendengarkan itu tidak khusus, liman layak ro'u, bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran saja, tetapi huwa amun likulli ahadin min qari'iha wa ghairiha, min qari'in wa ghairihi, tetapi umum baik qari maupun selain qari. Jadi perintah mendengarkan Al-Quran lebih penting orang yang tidak membaca Al-Quran, tetapi umum buat yang qari maupun yang bukan qari pun tetap diperintahkan mendengarkan Al-Quran. Wah, saya udah bisa baca Quran, tetap sunnah mendengarkan bacaan Al-Quran, tetap bagus mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka kita mendengarkan bacaan Al-Quran padahal kita sudah bisa, juga termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca Al-Quran. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ibnu Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, Iqra, bacalah, alayya, untuk aku, untukku, bacalah Al-Quran untukku. Itu luar biasa, Rasulullah menyuruh sahabat membaca, diperdengarkan oleh Rasulullah. Faqala lahu, Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, kaifa aqra'u alaika, bagaimana saya membaca kepadamu wahai Nabi Muhammad, wa alaika unzila, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Ya Rasul, Al-Quran diturunkan kepadamu, bagaimana mungkin saya yang rendah ini kok membacakan Al-Quran untukmu wahai Rasul. Faqala alaihi salam, Rasul alaihi salam bersabda, inni uhibbu, saya sesungguhnya saya senang, an asma'ahu, mendengarkan Al-Quran, min ghairi, dari selain aku. Jadi saya ini senang mendengarkan Al-Quran dari selain aku. Nah itu Rasulullah saja mendengarkan Al-Quran dari para sahabatnya. Nah apalagi kita yang tidak diturunkan Al-Quran lewat kita, tetapi Rasulullah lah yang diturunkan Al-Quran, juga senang mendengarkan Al-Quran dari selain Rasul, yaitu para sahabat-sahabat Rasul. Maka kita hendaklah senang
mendengarkan Al-Quran. Kita misalkan lagi baca males, lagi apa-apa males, dengerin kan nggak perlu energi banyak, berarti sangat mungkin dan mendapat rahmat Allah lagi. Jadi kita lagi bengong, nggak tahu mau ngapain, dengerin Al-Quran, dapat rahmat Allah, pahalanya besar. Berarti rugi orang yang tidak mendengarkan Al-Quran. Faqara'a alaihi min awali suratin Nisa. Lalu Ibnu Mas'ud itu membacakan untuk Rasulullah dari awal surat An-Nisa. Hadisnya masih berlanjut. Wastama'a alaihi salam, Nabi alaihi salam mendengarkan ila qiraati Abi Musa, kepada bacaannya Abu Musa, wa ila qiraati Salim maula Abi Hudzaifah, dan mendengarkan bacaan Salim. Salim itu budaknya Abu Hudzaifah. Bisa kita bayangkan, budak saja karena suaranya bagus didengarkan Al-Qur'annya oleh Rasulullah SAW. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mislahu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam umatku seperti dia. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan suara Salim, budaknya Abu Hudzaifah, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, jadi seperti itu. Jadi Rasul sampai mengucapkan alhamdulillah, di antara umatku ada yang bacaan Al-Qur'annya merdu, yaitu Abu Musa dan Salim, budak dari Abu Hudzaifah. Wa ila qiraati Ibnu Mas'ud, dan kepada bacaan Ibnu Mas'ud. Aizon juga, dan kepada bacaan Ibnu Mas'ud juga. Wa huwa, yaitu yang mendengar, wa huwa yaitu wa Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Jadi Rasulullah itu mendengarkan bacaan para sahabat-sahabatnya. Nah, kalau Rasul saja yang Al-Quran itu diturunkan kepadanya mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, kok kita orang yang hina beneran, kita ini termasuk saya orang yang hina beneran, gak mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka hendaklah kita senang mendengarkan bacaan Al-Quran, pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala, kemudian beliau bersabda, man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyaqra al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, radban kama unzila, seperti yang diturunkan, fal yaqra, maka bacalah ala qiraati Ibni Ummi Abdin, ikutilah bacaan anaknya Ummi Abdin, wa huwa Ibnu Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ajmain. Semoga keridhaan Allah tercurah pada Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat lain seluruhnya. Jadi Rasul bersabda, jika kamu ingin tahu bacaan seperti Al-Quran itu diturunkan, tirulah bacaan Ibnu Mas'ud, itu bacaan yang bagus, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada bacaan Al-Quran, cinta mendengarkan Al-Quran, dan juga senang membaca rutin terhadap Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.